Mari kita lihat dan bertanya kembali, kenapa memutuskan untuk menjadi pendidik? Apakah kita ketika memutuskan untuk menjadi pendidik memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan atau ingin membentuk sebuah karakter pada diri peserta didik? Mari kita melihat tantangan pendidik ketika kita hendak mendidik seorang peserta didik. Setidaknya ada 3 tantangan yang perlu kita perhatikan dalam mendidik. Tantangan yang pertama itu kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan sebuah acuan, patokan atau pedoman kita sebagai pendidik. Apa yang ingin kita tanamkan dan apa yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik itu terdapat pada kurikulum. Bahkan kurikulum di sini dapat memastikan keberhasilan sistem pendidikan di sebuah negara. Maka dari itu, tak heran di negara ini sudah banyak sekali pergantian kurikulum. Baik rencana pelajaran di tahun 1947, kurikulum rencana pelajaran terurai 1952, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum CBSA, kurikulum 1994, KBK, KTSP, K13, dan sampai kurikulum Merdeka. Lalu tantangan yang kedua ini ada di keadaan. Kita sebagai pendidik meski cermat. Cermat dalam hal apa? Dalam hal mendidik. Agar ketika kita memberikan sebuah pengajaran, memberikan sebuah pendidikan kepada peserta didik, itu akan sampai kepada hati nurani peserta didik tersebut. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dalam tantangan keadaan ini. Hal yang pertama yaitu sosial. Bagaimana keadaan sosial tempat di mana peserta didik itu tinggal? Tentu ketika kita mengajarkan pada peserta didik yang ia hidup di tengah-tengah perkotaan ataupun di pedesaan, itu kita akan berbeda cara mendidiknya. Di kurikulum Merdeka ini kita lebih menitik beratkan kepada pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita akan sesuaikan sistem pengajaran kita sesuai dengan keadaan tersebut. Selain keadaan sosial, ada keadaan pribadi, sifat atau karakter dalam diri peserta didik. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan zaman. Tentu berbeda ketika kita selaku pendidik dahulu kala saat menjadi seorang peserta didik, di mana kita banyak sekali dijejali oleh pengetahuan-pengetahuan dengan teknik ceramah yang hanya berfokus kepada seorang pendidik untuk mendapatkan sebuah informasi. Di era sekarang, sistem seperti itu sudah tidak efisien untuk kita terapkan. Sebab sudah banyak sekali media yang dapat peserta didik akses. Sebab sudah banyak sekali media yang dapat peserta didik akses untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Mari kita lihat dan cermati maksud pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwasanya maksud dari sebuah pendidikan ini adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Dengan maksud pendidikan seperti ini, itu mengapa kurikulum Merdeka menggunakan strategi berdiferensiasi. Salah satu tujuannya yaitu agar para peserta didik ini memiliki rasa rela tanpa paksaan untuk melakukan sebuah pembelajaran. Agar peserta didik ini mau untuk belajar sendiri, mau untuk belajar tanpa disuruh-suruh. Karena kita ketika hendak mengajarkan sebuah materi, itu kita sudah melihat, sudah menganalisa apa yang diperlukan oleh peserta didik. Sehingga peserta didik memiliki ketertarikan untuk mencari lebih dalam apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, agar kelak mereka ini menjadi manusia yang mampu untuk memahami diri sendiri, sehingga dapat berguna untuk anggota masyarakat. Kita harus memperhatikan kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zaman berarti bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Keadaan zaman di mana murid kita dan keadaan zaman di saat kita menjadi seorang peserta didik itu tentu berbeda. Ketika kita menjadi peserta didik, semua sumber informasi diperoleh dari seorang guru, dan ketika zaman peserta didik kita, sumber informasi sudah sangat mudah untuk diperoleh. Dengan kita mampu memahami hal ini, kita akan dapat melakukan sebuah pengajaran yang efisien, yang membuat diri peserta didik ini merasa tertarik, merasa ingin tahu lebih. Kemudian yang kedua yaitu kodrat alam. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana mereka berada. Ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, kita harus perhatikan betul bagaimana sifat dan lingkungan tempat peserta didik itu tinggal. Ketika peserta didik notabene atau pada umumnya itu hidup di daerah laut, maka kita hendaknya melakukan hal atau melakukan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kelautan, seperti menganalisa terumbu karang, menganalisa ketercemaran laut, dan lain sebagainya. Dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pendidik di lapangan, itu menjadikan seorang pendidik ini merupakan seseorang yang selalu menjadi pelajar sepanjang hayat. Kita sebagai seorang guru itu harus memperbaharui sumber informasi, pengetahuan yang kita miliki. Karena sumber informasi dan pengetahuan ini semakin bertambah tahun, itu akan selalu berubah dan semakin diperbaharui oleh para ahli dan para pakar. Oleh sebab itu, kita harus terus banyak membaca, banyak belajar, dan banyak menganalisa agar kita mampu mengantarkan siswa untuk berdaya dan menjadikan mereka manusia yang merdeka.
Manusia merdeka ini adalah manusia yang hidup berdasarkan pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Dengan kita menjadi seorang pelajar sepanjang hayat, kita akan mampu mengantarkan diri peserta didik ini untuk berdiri di atas kaki sendiri dan mampu memberikan sebuah motivasi kepada peserta didik agar terus mengolah kodrat yang sudah dimiliki. Sadarilah masa berganti.